Halo semuanya, kenalin nama aku Indah Rahmawati Rusnawan, genanim 218100032 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Reguler Pagi. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjawab soal pada ujian tengah semester pada mata kuliah Etika dan Regulasi Media Siber. Yuk, tonton videonya berikut ini. Jawaban nomor 1 yaitu media siber adalah platform atau saluran komunikasi di dunia maya yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara online. Contoh media siber antara lain adalah situs web, berita, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, serta blog dan forum online. Sebagai contoh, ketika seseorang membagikan sebuah berita atau informasi penting melalui akun media sosialnya, maka informasi tersebut dapat dengan cepat tersebar luas ke berbagai orang di seluruh dunia. Begitu juga dengan situs web berita yang menyajikan berita terkini secara online, memungkinkan pembaca untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah tanpa harus menunggu koran fisik. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, media siber menjadi salah satu sarana yang sangat penting dalam menyebarkan informasi dan berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Namun pengguna media siber juga perlu diawasi dengan baik untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat merugikan banyak orang. Jawaban nomor 2 yaitu sistem informasi di era internet 4.0 di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan adopsi teknologi canggih seperti Big Data, Internet of Things atau bisa disebut IoT, kecerdasan buatan AI, dan komputasi awan. Ini memungkinkan integrasi data yang lebih baik, analisis yang lebih akurat, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Selain itu, ada peningkatan dalam konektivitas, aksesibilitas, dan interaksi antara individu, perusahaan, dan pemerintah melalui platform digital. Perubahan ini mempengaruhi berbagai sektor termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, dan pemerintahan dengan menciptakan peluang baru dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun tantangan seperti pelindungan data pribadi dan keamanan cyber juga menjadi perhatian dalam konteks ini. Jawaban nomor 3 yaitu tantangan dalam sistem informasi di era internet meliputi keamanan data yang rentan terhadap serangan cyber, privasi, penggunaan yang rentan terhadap pelanggaran kebutuhan akan infrastruktur yang kuat untuk mendukung konektivitas yang stabil serta kesenjangan digital antara individu dan masyarakat yang belum terakses dengan teknologi informasi. Selain itu juga masalah interoperabilitas antara sistem dan platform yang berbeda juga menjadi tantangan. Begitu pula dengan kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data yang besar secara efektif untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Jawaban nomor 4 yaitu asumsi dasar teori media baru pada Pierre Navi adalah bahwa media baru mempengaruhi cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Teori ini menekankan bahwa media baru membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi, memperluas ruang informasi, dan memberikan kekuasaan kepada individu untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan distribusi konten. Sementara itu, Social Constructions of Technology Theory bisa disebut dengan SCOT
berpendapat bahwa teknologi tidaklah bersifat netral, melainkan dibentuk oleh faktor sosial seperti nilai, kebutuhan, dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Teori ini menekankan bahwa teknologi tidaklah ditentukan secara tunggal oleh penemunya, tetapi lebih merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, difusi, dan penggunaan teknologi. Jawaban nomor 5, tentu. Mari kita mulai dengan contoh implementasi teori kultivation. Dalam era media siber, teori kultivation menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media massa dapat membentuk persepsi individu tentang realitas. Dalam era media siber, pengguna seringkali terpapar dengan konten yang bervariasi di platform-platform seperti media sosial, situs berita online, dan video streaming. Misalnya, jika seseorang secara konsisten terpapar dengan konten yang menyoroti kekerasan dalam masyarakat, mereka mungkin cenderung memandang dunia sebagai tempat yang lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Sementara itu, teori determinisme teknologi dan media berfokus pada pengaruh teknologi terhadap budaya dan masyarakat. Dalam era media siber ini bisa tercermin dalam bagaimana teknologi seperti algoritma pencarian dan rekomendasi konten mempengaruhi apa yang dilihat dan dikonsumsi oleh pengguna. Misalnya, jika seseorang sering mencari topik tertentu di mesin pencari, algoritma akan cenderung menampilkan lebih banyak konten terkait topik tersebut, memperkuat pemahaman dan pandangan individu tentang topik tersebut. Jadi, jika kita bisa melihat bahwa dalam era media siber saat ini, teori kultivation dan determinisme teknologi dan media berinteraksi dalam pembentukan persepsi individu tentang realitas sosial dan pengaruh teknologi terhadap konsumsi konten.